Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Indra Margarisa. Saya Manta Perkaraji. Saya Dina Indania. Kami dari Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajemen. Kami di sini tuh mendapatkan tugas untuk wawancara UMKM mengenai usahanya. Nah, di sini tujuan kami datang ke sini itu untuk mewawancarai Ibu terkait usaha apa yang sedang dijalankan. Ibu di sini sedang melakukan usaha apa? Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama-namanya. Kenalkan, nama saya Wahyu Mas Priyati. Untuk usaha saya kasih nama Dapur Wahyu. Sementara ini saya usaha catering yang di bidang makanan, ya makanan, kue. Sejenisnya juga Iya. makanan gitu ya. Tapi garis besarnya adalah usaha catering. Iya. Nah, untuk Dapur Wahyu sendiri ini berdiri sejak tahun kapan ya, Kak? Kalau untuk Dapur Wahyu mulai dari tahun 2022 itu punya brand sendiri Dapur Wahyu. Kalau dari apa? Sebelumnya mungkin sebelumnya ada Iya. usaha tapi belum ada brand. Ya, ya, itu dari mungkin berapa tahun ya? Kira-kira 15 tahunan lah. Itu yang nggak punya brand. Oh, Iya. berarti belum punya brand. Iya. 15 tahun. Iya. Sudah punya brand tahun 2022. Iya. Berarti sekitar 2007 ya. Nah, Kita 2007, 2008. Sekitar 15 tahun Iya. sampai sekarang sekitar banyak tahun nih Bu ya. 18 tahun. Iya. Itu sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini. Iya. Kalau untuk bidang ini kan dalam bidang makanan saja ya Bu, apa fokusnya hanya memang dikhususkan makanan saja atau memang kalau misalnya menerima pesanan dalam hal lain itu juga tetap diterima ya Bu? Iya. Kayak minuman atau misalnya kue basah. Ya, itu kalau memang ada pesanan seperti minuman, kue basah, terus untuk frozen itu tidak terima. Bukan cuma nasi, umpamanan nasi kotak, tumpang, bukan cuma itu aja. Banyak panjangnya. Iya, Tapi ya, saya ingin bertanya Bu, untuk frozen tadi itu berarti melakukan stok ya? Atau sesuai pesanan saja? sementara ini sesuai pesanan. Untuk tetap saya belum berani lah, soalnya kan belum punya apa izin itu ya. Iya, itu belum berani untuk nyetok. Untuk selama berjualan ini, itu Ibu sudah menjual produk apa saja? Ya, banyak ya. Contohnya Boleh didapatkan mungkin tuh ada kayak nasi kotaknya itu apa atau Evan atau gimana? kalau untuk nasi kotak ini ya untuk saya sendiri tergantung dari orangnya yang pesan, bukan paket. Bukan paket. Untuk tumpeng itu kan tergantung dari orangnya yang pesan. Berarti menyesuaikan budget seperti itu? Iya, iya. Terus seperti kue basah, tapi mungkin bisa dijelaskan kue basah itu ada apa aja? Itu yang Kue basah. Untuk kue basah setiap harinya saya buatnya donat. Itu setiap hari buat donat. Untuk kue basah yang lain menunggu pesanan. Itu contohnya apa saja yang udah dipesan oleh orang-orang? Yang sudah dipesan. Ya. Itu roti, pisau mayo, terus sosis Solo, lapis, terus onde-onde itu. Tapi yang sering itu yang apa? Kayak risol, sosis Solo. Itu yang sering orang pesen gitu. kalau yang frozen itu tadi itu contohnya mungkin apa ya? Kalau yang frozen itu dimsum, terus tahu bakso itu ya,
sama apa sosis Solo itu sosis Solo itu pastel itu minta di frozen. Kalau orang pesan itu minta di frozen itu. Senang ya? Ya, Berarti kalau misalnya kue basah itu juga bisa di frozen ya? Kayak Solo, pastel, tahu batu juga bisa ya? bisa. Jadi selama berdiri ini Mbak Wulandari juga melakukan produksi banyak sekali ya? Iya. Produksinya itu banyak. Banyak. Kami pengalaman ya Mbak. Lalu kalau misalnya boleh tahu Ibu, apakah ada kendala yang dirasakan ya selama perjalanannya? Berarti sekitar 3 tahun ya Ibu dapat wangi ini ya? Iya. Kalau boleh tahu kendalanya apa Ibu? Ya kendalanya ya maaf ya tempat produksi memang itu salah satunya itu. Terus untuk apa masalah penjualan masih apa ya tetap belum bisa ya belum bisa menjangkau luas itu Iya. belum bisa. Kalau misalnya itu sehubungan sama pemasaran juga ya? Iya. Terus kalau misalnya tadi kan sempat bilang kalau misalnya nggak berani ngestok terlalu banyak dulu jual dari pesanan karena belum punya perizinannya. Iya. Itu apakah jadi salah satu kendalanya juga ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa tidak mengajukan perizinan? Untuk mengajukan perizinan kan ya maaf modal biayanya itu besar. Jadi kan tante itu kan ya harus apa ya mendahulukan untuk yang Rasional untuk ya Tadi kan juga sudah disebutkan kendalanya penjualannya tidak stabil. Tapi Iya. kan promosinya itu kalau Urut Batik Layu sendiri itu cara memasarkannya itu lewat apa itu? Online atau mungkin offline atau untuk sementara ini melalui WA terus sama apa teman apa namanya kalau orang tua kan kedok tular dari mulut ke mulut lah itu. Ya. apakah ada keinginan untuk membuka toko online atau mungkin bekerja sama seperti Shopee Food, GrabFood seperti itu? Apakah ada keinginan? Kalau keinginan ada, tapi kan untuk apa menjalankan itu belum berani, soalnya kan saya sendiri kan yang mengerjakan kan saya sendiri, jadi nggak bisa apa ya standby lah di rumah itu nggak bisa. Nanti kalau tiap hari nganter apa kue kan tiap hari nganter kirim kue itu kontak itu kan tiap hari ya. Jadi nggak bisa mana ya nggak bisa konsisten. takutnya nanti kan di sana Keteteran. ya kasihan nanti sudah dibuka online-nya buka tapi orangnya di rumah nggak ada kan kasihan. Kalau misalnya tadi kan sempat ditanyakan sama Reza ya Bu mengenai apakah ada keinginan untuk buka toko online atau toko offline. Kalau misalnya dari Ibu sendiri, apakah ada upaya untuk pemasaran seperti bekerja sama dengan teman atau bekerja sama dengan orang lain itu apakah ada ya? pengen tapi gimana ya pengen kerja sama itu pengen tapi kalau menurut tante dari dulu memang senangnya kan kerja sendiri. Lebih nyaman kerja sendiri, hasil dikit banyak kan punya kita sendiri gitu loh. Iya. Kalau kerja sama orang kan ya kalau orang yang kerja sama kita ini orangnya itu ngerti sama kita, kalau nggak ngerti kita kan yang jadi korban, maksudnya korban itu kita yang kerjakan, orangnya yang enak-enak kan banyak yang gitu. Soalnya kan saya sudah merasakan pernah kayak gitu itu pernah. Jadi orangnya itu minta ambil untungnya aja nggak mau kerja. Pernah kayak gitu pernah. Iya, jadi semua itu saya hidup sendiri. Tapi kalau pesanan banyak baru minta bantuan saudara. Kalau misalnya apakah ada kayak standar minimum khusus baru minta bantuan ataukah ada
ada seperti apa itu? Iya, kalau untuk minta bantuan, kalau pesanan nasi kotak itu di atas 150 kotak baru minta bantuan. Iya, minta bantuan. Kalau cuma 100 ke bawah, saya handle sendiri. 150 kotak dalam sehari. Sehari. Itu baru minta bantuan. terkait kerjasama di sini, apakah Bapelwang ini pernah melakukan kerjasama dengan brand-brand luar atau mungkin dari vendor atau dari pihak lain? Pernah itu waktu itu di FOG itu ada pameran di sana 4 hari dan satu hari 3 kali kan kirimnya, pagi siang malam. Iya, waktu itu dapat pesanan 1.500 berapa gitu, itu baru. Iya, kotak baru itu saya minta bantuan 4 orang. Dalam 4 hari itu 4 orang. Ada 4 orang itu harganya saya bagi sendiri, bukan serabutan, enggak. Ada yang bagian kardus, ada yang bagian packing, ada yang kalau masak kan saya handle sendiri, saya nggak mau orang lain yang masak. Tapi takutnya kan nanti rasanya itu berubah, namanya orang jualan kayak saya makanan ini kan harus konsisten rasa gitu, jangan sampai pembeli itu kecewa gitu kan. Berarti kalau misalnya kerjasama itu baru dari diri Bang Mas aja, apakah ada kayak mengirim dari sekolah atau Ada. Kalau dari sekolah, dari kampus swasta, Polinema sendiri ya itu ada, ya itu ada. Itu alhamdulillah itu mungkin ya merasakan masakan dari pertama sudah cocok akhirnya kan terus ya. sebelumnya mungkin bertanya Ibu, apa yang membedakan dengan penjual lain dari 10 kompetisi sendiri? Keunggulan apa dari pada kompetitor lain? Kalau dapur wahid itu kan ini dari harga aja, dari harga. Kalau saya kan dari dapur wahid nggak harus nggak harus harga segini gitu, enggak. Kalau dapur wahyu budgetnya berapa yang pesen gitu loh, punya budget berapa gitu, jadi kan orang kan bisa mengira-ngira nanti, oh seandainya 10.000 apa 15.000 budgetnya berapa, terus saya kasih pilihan, ada katalognya ya ada, terus nanti orangnya kan tanya harganya harus segini Jadi bisa disesuaikan dari budget ya, biayanya yang kemampuan yang mau pesan, nggak harus harga segini itu enggak. Lalu kalau misalnya dari keunggulan dapur wahyu sendiri dari usaha itu sendiri, Ibu, apakah ada keunggulan lain kayak misalnya yang dirasakan dari Ibu sendiri ya, Pak? Kayak lokasi yang strategis atau Kalau dari dapur wahyu sekarang memang lokasi sekarang yang ditempati dapur wahyu sekarang memang strategis ya, dari dekat kampus, terus dari lingkungan juga orangnya kan enggak enak gitu loh, maksudnya sudah kenal sama dapur wahyu, jadi ya kalau ada apa-apa, ada acara apa, seringnya kan umpamanya ada acara Agustus, Maulid Nabi, terus Lebaran, ya kenal. Kalau misalnya kendala lain, apakah dari dapur wahyu sendiri kan ini kan kalau misalnya Rani ini ada
kenaikan harga bahan itu memang ada, tapi kalau dari Dapur Wahyu sendiri kan masalah kenaikan harga kan pasti naik ya. Misalnya itu cabai gitu ya, cabai naik ya, dari dari segi rasa kalau Dapur Wahyu nggak dikurangi, terus cuma kurangi porsi. Harga tetap nggak menaikkan harga tetap cuma mengurangi porsinya aja. Tapi kalau harga pokoknya harga nggak naik lah, harga nggak naik. Jaga kualitas. Iya, rasanya juga tetap sama. tetap rasanya tetap sama. Soalnya kan yang dijaga itu kalau makanan nomor satu kan rasa. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan dan dapat kontribusi yang baik memberikan banyak informasi tentang Dapur Wahyu. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.